Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. sambil menunggu yang lain dulu ya. Baik, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Saya coba share screen dulu. Silakan bisa sambil presentasi ya di OJW. Baik, Pak. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang ada di classroom ya. Kita sampai pertemuan terakhir minggu depan. Kemudian 2 minggu atau 3 minggu lagi kita ujian akhir semester ya, atau UAS. Materinya terkait dengan turunan dan penggunaan turunan. Hari ini kita masuk ke penggunaan turunannya. Kita cek. Minggu kemarin kita sudah membahas ya dua atau 3 pertemuan mengenai turunan atau derivatif.
Nah, sekarang kita lanjut ke kalau aturan rantai teknik-teknik turunan sudah pernah pelajari di SMA ya, nanti bisa dibuka-buka lagi. Nah, kita lanjut ke penggunaan turunan. Penggunaan turunan itu ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan kecepatan dan laju, kemudian terkait dengan maksimum minimum atau mencari titik optimal jika diberikan suatu fungsi. Nah, kita masuk ke sini dulu untuk mengenalkan beberapa istilah. Jadi nanti ada, jika kita memiliki kurva, nah kalau kita gambar grafiknya seperti ini ya, kurva yang berwarna biru. Nah, di sini ada beberapa titik, ada X1, ada X2, X3, X4, dan X5. Nah, kita perhatikan di dalam kurva ini titik yang paling tinggi itu kan X1 ya. Kita lihat dia memiliki titik kurva yang paling tinggi di antara yang lain. Kemudian yang paling minimum atau paling kecil, paling rendah di X2. Sehingga X1 ini dinamakan titik maksimum global, X2 dikatakan titik minimum global. Karena paling tinggi di X1, paling rendah di X2. Sehingga X1 dinamakan titik maksimum global, X2 titik minimum global. Kemudian ada X4 dan X5. X4 ini titik maksimum lokal, X5 titik minimum lokal. Mengapa lokal? Karena ada yang lebih tinggi, yaitu X1, dan X5 titik minimum lokal karena ada yang lebih rendah, yaitu X2 sebagai titik minimum global. Nah, tetapi X1, X2 ini juga bisa dikatakan titik minimum lokal dan titik maksimum global. X1 bisa dikatakan juga titik maksimum lokal selain maksimum global. Demikian juga X2 bisa dikatakan sebagai titik minimum lokal selain titik minimum global. Karena lokal itu hanya dilihat di persekitarannya ya. Kalau kita lihat X1 di sekitarannya itu kan dia maksimum, paling tinggi. Tetapi kalau dilihat keseluruhan kurva, dia paling tinggi sehingga selain maksimum lokal juga maksimum global. Demikian juga X2. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah X1, X2, X4, X5. Kita lihat dia merupakan titik maksimum atau titik minimum dari suatu kurva yang bentuknya cekung ya. Kalau kita lihat ini cekung dan cekungannya smooth ya, cekung ke bawah, ini cekung ke atas, yang menghadap ke atas, terbuka ke atas. Ini juga cekung, ini juga cekung. Nah, tetapi ada titik lain X3. X3 ini dinamakan inflection point atau titik beloknya. Nah, baik X1, X2, X3, X4, X5, ini kalau dicari titik, kalau mau mencari titik X1, X2, X3, X4, dan X5, dapat dicari dengan menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Jadi, ketika fungsi fx diturunkan, kemudian disama dengankan 0, nah nanti ketemu pembuat nolnya adalah pembuat nol dari f absen atau turunan pertama adalah X1, X2, X3, X4, X5. Jadi X1, X2, X4, X5 ini dinamakan titik stasioner. X4 ini dinamakan titik belok. Nah, sesuai dengan konsep turunan pertama, masih ingat ya? Turunan pertama itu kan berkaitan dengan kemiringan garis singgung. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi selalu dihubungkan dengan kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Kita lihat kalau turunan pertama sama dengan 0,
Berarti kan kemiringan garis singgungnya 0 ya. Kemiringan garis singgung 0 itu tidak ada kemiringan. Artinya garis singgungnya mendatar atau sejajar dengan sumbu X. Nah, kita perhatikan contoh di titik X1. Ini kan kalau kita buat garis singgung dia mendatar. Sejajar dengan sumbu X. Demikian juga dengan di X2. Kalau kita buat garis singgung di titik X2 pada kurva fx, dia bentuk garis singgungnya juga mendatar ya, sejajar dengan sumbu X. Demikian juga di X3, di X4, dan di X5. Sehingga turunan pertama dari fungsi X sama dengan 0 akan menghasilkan garis singgung yang mendatar sejajar dengan sumbu X diperoleh di titik X1, di titik X2, X3, X4, dan X5. Nah, sekarang bagaimana mencari, kita sudah ketemu, ternyata ada 5 titik yang merupakan titik stasioner. Nah, sekarang kita ingin menentukan di antara kelima titik itu mana yang maksimum, mana yang minimum, mana yang titik belok. Ya. Mana yang maksimum, mana yang minimum, mana yang titik belok atau inflection point. Nah, untuk menentukan hal-hal tersebut, kita menggunakan uji turunan kedua. Jadi turunan pertama itu hanya untuk menentukan ternyata ada 5 titik stasioner. Nah, untuk menentukan jenis titiknya, apakah titik maksimum, titik minimum, atau titik belok, menggunakan uji turunan kedua. Sebagai contoh, jika turunan pertama, jika turunan kedua lebih besar dari 0, ya, maka titik stasionernya merupakan titik minimum. Nah, ini jangan sampai salah ya, atau kebalik dengan maksimum. Jadi titik minimum itu jika turunan keduanya positif atau lebih besar dari 0. Jadi minimum jika turunan keduanya positif, maksimum kebalikannya jika turunan keduanya negatif. Jadi minimum jika positif, maksimum jika negatif, gitu ya. Sementara titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, bisa kita cek nanti di titik X2 dan titik X5. Ini turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan keduanya pasti lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian di titik X1 dan X4, ini nanti kalau kita cek turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya pasti negatif atau lebih kecil dari 0. Kemudian X3, ini inflection point titik belok ya, ini kan ke kanan, ini kan ke kanan, kemudian dia belok ke kanan, kemudian ke atas. Ini kalau kita cek turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 0. Nah, jadi turunan kedua ini penting ya, untuk melihat jenis titik stasionernya, apakah minimum, maksimum, atau titik belok. Nah, kalau kita lihat dari turunan pertama dan turunan kedua, misalnya diperoleh turunan pertama sama dengan 0, turunan kedua lebih besar sama dengan 0, ternyata ada 2 titik, yaitu X2 dan X3. Nah, untuk menentukan mana yang minimum global, mana yang minimum lokal, ya harus dibandingkan nilai fungsinya. Jadi fx2 dibandingkan dengan fx5, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil berarti titik minimum global, yang lebih besar berarti titik minimum lokal. Demikian juga untuk menentukan dari X1 dan X4 mana yang maksimum global, mana yang maksimum lokal, dibandingkan fx1 dan fx4. Nah, nanti kalau kita cek fx1, pasti nilainya lebih besar dari fx4. Sehingga x1 titik maksimum global, sementara x4 titik maksimum lokal. Oke. Ya. Nah, sekarang kita berikan contoh.
Nah, ini misalkan kita punya grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 16x pangkat 3 plus 18x kuadrat terbatas pada interval min 1 sampai 4 untuk x-nya. Ditunjukkan. Nah, ini kalau kita gambar grafik fungsi ini pada interval min 1 sampai 4. Nah, cara menggambar grafik mungkin di semester 1 belum diperkenalkan software ya, nanti untuk mata kuliah lain berikutnya barangkali nanti dikenalkan ada software Mathematica, ada software MATLAB, ada Python, yang nanti bisa digunakan untuk menggambar grafik suatu fungsi. Nah, ini kalau kita gambar grafik fungsi ini kan fungsi polinomial derajat 4 ya, pangkat tingginya 4, kita gambar dari min 1 sampai 4 sesuai dengan soalnya pada interval min 1 sampai 4, nanti bentuknya seperti ini. Nah, biasanya pertanyaannya misalkan kalau ini fungsi profit atau fungsi cost. Kalau fungsi profit kan di titik mana fungsinya mencapai maksimum, atau kalau fungsi cost biaya di titik mana fungsinya mencapai titik minimum. Jadi konsep maksimum minimum ini penting ya, nanti akan banyak sekali bertemu ketika menerapkan atau bicara mengenai aplikasi. Nah, kita perhatikan bentuk fungsinya seperti ini. Nah, ini harus dicek semua titik stasioner dan titik ujung ya. Jadi kalau kita lihat titik stasionernya kan ada 3 ini. 1, 2, 3. Ya, titik stasioner. Tetapi nanti untuk mengecek titik maksimum dan titik minimum, jika diketahui ada batas intervalnya, batas kiri min 1, batas kanan 4. Nah, ini nanti juga harus dicek titik ujung kiri dan titik ujung kanan, nilai fungsinya. Karena bisa jadi titik maksimum atau titik minimum itu tidak pada titik stasioner, tetapi pada titik-titik ujungnya. Jadi nanti juga harus dicek titik-titik ujung ketika diketahui interval batas kiri dan batas kanan. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, ini kalau bicara titik stasioner, ada 3 titik stasioner ya. Di X sama dengan 0, di X sama dengan 1, dan di X sama dengan 3. Jadi, titik stasioner dicari dari turunan pertama sama dengan 0. Jadi, ketika fungsi fx ini diturunkan, kemudian disama dengan 0, kemudian dicari nilai X yang membuat turunan pertama sama dengan 0, nanti ketemu 3 titik. X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Karena dia berada pada lengkungan kurva. Ini cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Nah, kalau kita lihat ada titik minimum lokalnya di mana? Di sini ya, di X sama dengan titik maksimum lokal dulu. Titik maksimum lokalnya ada di X sama dengan 1 ya. Titik maksimum lokal ada di X sama dengan 1 karena dia berada di cekungan. Di X sama dengan 1 harus dicek nilai fungsinya. F1 sama dengan 5. 5 diperoleh dari mana? Tinggal X sama dengan 1 dimasukkan ke rumus fungsi sini. Ini kan X sama dengan 1 kan berarti 3 kurangi 16 tambah 18 nanti ketemu 5. Nah, titik minimum lokalnya ada 2 ya. Di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 3. Di X sama dengan 0, F0 sama dengan 0. Di X sama dengan 3, F3 sama dengan min 2, 7. Nah, sekarang dicek juga titik-titik ujungnya. Titik ujungnya sebelah kiri kan di min 1, F-1 nilainya 37. Titik ujung sebelah kanan di X sama dengan 4, F4 nanti bisa
hitung ya F4 berapa, tapi kalau kita lihat dia akan lebih kecil dari F-1. Nah, ketika mau dicari titik maksimum global dan titik minimum global, tinggal kalau kita sudah punya grafiknya, tinggal dilihat saja. Titik maksimum globalnya ternyata tidak pada titik stasioner, tetapi pada titik ujung sebelah kiri, yaitu min 1. Ya, titik maksimum global atau titik maksimum mutlak sama saja ya. Jadi fungsi tersebut pada interval min 1 sampai 4 mempunyai maksimum global di X sama dengan 1. Karena dia kurvanya paling tinggi dengan nilai F-1 sama dengan 37. Kemudian titik minimum globalnya di mana? Titik minimum globalnya kalau kita lihat dari kurva terletak pada titik stasioner X sama dengan 3. Ya, titik minimum global dengan nilai fungsi F3 sama dengan min 27. Jadi ketemu ya, titik maksimum globalnya di X sama dengan min 1 dengan nilai fungsinya 37. Titik minimum globalnya di X sama dengan 3 dengan nilai fungsi min 27. Sementara di X sama dengan 1 ini maksimum lokal, X sama dengan 0 ini minimum lokal. Kalau X sama dengan 4, ini bukan maksimum lokal ya. Jadi maksimum lokal, minimum lokal itu hanya pada titik stasioner, yaitu titik-titik pada titik ujung, yaitu ada suatu lengkungan, baik lengkung ke atas maupun lengkung ke bawah. Nah, sekarang kita lihat penggunaan turunan. Sebelumnya sudah kemarin ada tugas ya, sudah mengumpulkan semua ya. Kita lihat kemarin tugasnya. Nah, ini kemarin tugasnya ada 3 ya, sudah mengumpulkan semua ya. Ini kan konsep penggunaan turunan. Nih. Misalkan yang pertama ada sebuah karton atau kayu ya, persegi panjang mau dibuat sebuah kotak tertutup ya. Sehingga disuruh menentukan berapa X yang harus dipotong demikian sehingga memiliki kotak dengan volume yang maksimum. Nah, di sini ada yang tidak ada intervalnya, kemudian ada yang interval. Nah, ingat ketika ada interval harus dicek titik-titik ujungnya ya. Barangkali titik maksimum atau titik minimum tidak terletak pada titik stasioner, tetapi pada titik-titik ujung. Kemudian yang nomor 3, ini juga disuruh menentukan berapa jumlah barang yang harus diproduksi sedemikian sehingga mencapai keuntungan yang maksimum profit. Karena bisa jadi kalau memproduksi terlalu banyak barang belum tentu profitnya maksimum ya. Bisa jadi karena terlalu banyak barang sementara permintaannya lebih kecil daripada penawaran atau cuma barang yang diproduksi kan ada barang-barang yang tidak dapat dijual. Sehingga sementara untuk memproduksi barang mengeluarkan biayanya lebih besar daripada profit yang diperoleh sehingga profitnya turun. Jadi level of production atau jumlah barang yang harus diproduksi di sebuah perusahaan ini biasanya harus ditentukan secara tepat ya, berapa demikian sehingga mencapai profit yang maksimum dengan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, sekarang kita lihat di bukunya, tadi dibaca-baca ya, di bukunya Parsel, bab 3 turunan.
konsep-konsep teori mengenai turunan, teknik-teknik turunan, konsep turunan pertama, turunan tingkat tinggi ya, turunan tingkat tinggi, turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau turunan pertama akan digunakan untuk konsep kecepatan sesaat dan kemiringan garis singgung. Sementara kalau kita lihat tadi turunan kedua, ternyata untuk menentukan titik stasioner itu dia jenisnya apa, titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Nah, di bab 4 ada penggunaan turunannya. Nanti silakan dibaca dengan detail, terutama di bab 4 ya. Di bab 3 itu adalah konsep dasar untuk bab 4. Ketika turunan sudah mulai diaplikasikan di beberapa masalah real ya. Ada konsep maksimum, ada minimum, juga kita hapus besar. Nah, tadi titik, ada istilah titik ekstrim. Titik ekstrim tadi itu titik stasioner dan titik ujung ya. Jadi titik ekstrim ini ada 3. Ada 3 jenis ya. Titik ekstrim itu bisa terdiri dari titik-titik ujung, titik stasioner, atau titik singular. Nah, ini harus tahu ya. Kalau titik-titik ujung kan berarti ujung-ujung interval. Biasanya di batas kiri maupun batas kanan. Jadi seperti contoh tadi, pada interval min 1 sampai 4, berarti titik ujungnya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4. Nah, ini masuk ke dalam titik stasioner. Jadi titik-titik ujung ini adalah, jadi titik ekstrim, ada titik ujung, ada titik stasioner, ada titik singular. Sementara titik stasioner yang kita bahas tadi diperoleh dari turunan pertama sama dengan 0. Nah, titik-titik yang menghasilkan kesamaan ini, absen X sama dengan 0, dinamakan titik stasioner. Kemudian ada titik singular. Nah, titik singular ini juga penting, karena bisa jadi titik maksimum atau titik minimum itu berada pada titik singular, bukan titik ujung, bukan titik stasioner. Titik singular yaitu jika turunan pertamanya tidak ada. Itu ya. Nah, kita lihat contoh. Ini misalkan kita punya grafik seperti ini, maksimum, minimum. Nah, ini kan ada batas kurvanya ya, batas kirinya, batas kanan. Nah, ini dinamakan titik ujung. Ini titik ujung, ada 2 titik ujung sebelah kiri, titik ujung sebelah kanan. Kemudian, jika kita punya kurva seperti ini, nah ini yang sebelah kirinya kan titik ujung, ini titik ujung. Nah, yang berada pada lengkungan atau cekungan, ini namanya titik stasioner. Karena kalau kita cek ada 3 titik stasioner ya, 1, 2, 3. Kalau kita cek, ini kan melengkung ya, melengkungnya smooth ya, berupa cekungan, tidak patah. Ini kalau kita cek atau kita buat garis singgung pada titik-titik stasioner, maka kemiringan garis singgungnya sama dengan 0 ya, atau garis singgungnya mendatar sejajar dengan sumbu X. Nah, gambar yang sebelah kanan ini dinamakan titik singular. Ada 2 titik singular ya. Titik singular itu kan tadi turunannya tidak ada atau tidak terdefinisi, yaitu jika bentuknya patahan seperti ini, dia naik langsung tiba-tiba turun. Bandingkan dengan titik stasioner, dia smooth, berupa cekungan atau lengkungan ya, tetapi kalau ini kan patah, bukan lengkungan atau cekungan, tetapi patah. Nah, kalau kita cek di sini tidak ada garis singgung ya, kita tidak bisa membuat garis singgung karena turunan pertamanya tidak ada. Nah, bentuk titik singular yang kedua yang sebelah kanan, yaitu jika fungsinya tidak kontinu. Masih ingat ya? Fungsinya tidak kontinu. Mengapa tidak kontinu? Karena patah ya. Kalau kita gambar grafiknya, nah ini kita perlu mengangkat tangan kemudian berpindah ke titik sini. Jadi ini titik stasioner. Jika kita menemui kasus yang grafik fungsinya seperti ini,
Nah, turunan pertamanya tidak ada, sehingga dinamakan titik singular. Saya berikan contoh. Nah, titik-titik ekstrim tadi disebut juga titik kritis ya, sama ya. Jadi tidak perlu bingung mengenai beberapa istilah. Jadi titik ekstrim dengan titik kritis itu sama. Titik kritis atau titik ekstrim itu ada 3 ya kemungkinannya. Bisa di titik ujung, bisa di titik stasioner, turunan pertama sama dengan 0, bisa di titik singular ketika turunannya tidak ada. Nah, kita lihat contoh satu saja. Cari titik-titik kritis dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat pada interval min setengah sampai 2. Nah, ini kan intervalnya diketahui. Berarti pada contoh 1, fungsinya ini memiliki titik ujung. Ada 2 titik ujung, yaitu dx sama dengan min setengah dan dx sama dengan 2. Karena yang dimintakan mencari titik-titik kritisnya saja. Berarti yang pertama, titik ujung ada 2. Kita cari apakah memiliki titik stasioner, yaitu dicari dengan turunan pertama sama dengan 0. Ini kalau diturunkan kan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Nah, ini tinggal diselesaikan. Difaktorkan. Kemudian dicari pembuat nolnya, diperoleh ada 2 titik stasioner. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian kalau kita gambar grafik fungsinya, karena ini polinomial, dia smooth ya grafiknya. Lengkungan dan cekungan, tidak ada patahan atau diskontinuitas. Sehingga tidak terdapat titik singular. Jadi titik-titik kritisnya hanya berupa titik ujung dan titik stasioner, yaitu ada 4 ya, ada 4 titik kritis. 2 merupakan titik ujung dan 2 merupakan titik stasioner dan tidak memiliki titik singular. Kemudian kita lihat nah, ini pertanyaan kedua ya. Ini kalau kita lihat contohnya sama, ini lanjutan dari contoh yang pertama. Kalau contoh pertama, karena fungsinya sama ya, min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat, batas intervalnya juga sama, dari min setengah sampai 2. Jadi kan sudah kita peroleh ada 4 titik kritis ya. 2 merupakan titik ujung, min setengah dan 2. 2 merupakan titik stasioner, yaitu 0 dan 1. Tetapi titik stasionernya masih belum jelas ya, mana yang merupakan titik minimum, mana titik maksimum. Nah, itu bisa digunakan uji turunan kedua tadi. Kalau turunannya positif, berarti titik minimum. Turunan keduanya negatif, berarti titik maksimum. Nah, di sini contoh kedua, pertanyaannya carilah nilai-nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimum, tahap pertama tadi dicari titik-titik kritis atau titik ekstrim. Nah, tahap pertama sudah ya, sudah kita peroleh ada 4 titik kritis. Nah, untuk mencari mana yang maksimum, mana yang minimum, tinggal di masing-masing titik kritis ini dimasukkan ke dalam fungsinya. Kemudian dibandingkan mana yang nilai fungsinya paling besar, mana yang paling kecil. Misalkan di sini kita masukkan titik kritis ada 4 ya. F min setengah nilainya sama dengan 1. Tinggal dimasukkan ke sini saja. F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan min 4. Nah, kita bandingkan. Ada 1, 0, 1, min 4. Yang paling kecil min 4, paling besar 1. Nah, ini satunya ada 2 ya. Berarti nilai maksimumnya ada 2. Nilai maksimumnya 1. Ini ada 2 titik, yaitu di min setengah dan 1. Karena nilainya sama, yaitu F min setengah sama dengan 1, F1 sama dengan 1. Jadi nilai maksimumnya adalah 1, diperoleh di titik X sama dengan min setengah dan di X sama dengan 1, sementara nilai minimumnya adalah
min 4 diperoleh di titik X sama dengan 2. Nah, ini untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Tahap pertama dicari dulu titik kritisnya, tahap kedua masing-masing titik kritis dimasukkan ke dalam fungsi, kemudian dibandingkan. Nah, ini ada contoh ketiga, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3. Cari nilai maksimum dan minimum pada interval min 2 sampai min 1 sampai 2. Nah, ini kalau kita gambar, yang tahap pertama untuk mencari nilai maksimum minimum kan dicari titik-titik kritisnya. Titik-titik kritisnya jelas ada 2 titik ujung ya, min 1 dan 2. Kemudian dicari apakah ada titik stasioner, f absen x sama dengan 0. Nah, nanti kita cek di sini ya, f absen x kan ini tinggal diturunkan min 2, f absen sama dengan 2/3 x pangkat min 1/3. Nah, ini kalau kita cek tidak ada x sehingga f absen x sama dengan 0. Jadi tidak pernah 0 nilai f absen x ini. Ya, tidak pernah sama dengan 0. Mengapa? Karena di sini kan x pangkat min 1/3. Ini kan menjadi 2/3 dibagi x pangkat 1/3 atau akar pangkat 3 ya. Ini kan tidak pernah sama dengan 0. Sehingga f absen 0-nya tidak ada. Artinya apa? Artinya tidak memiliki titik stasioner. Tadi titik kritis ada 3 macam ya. Titik ujung ada 2, min 1 dan 2. Titik stasioner kita cek ternyata karena f absen x tidak pernah sama dengan 0 sehingga tidak memiliki titik stasioner. Kita cek titik kritis yang ketiga apakah ada titik singular. Apakah ada titik singular? Nah, di sini f absen sama dengan 2/3 x min 1/3. Ini kan x-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Mengapa? Karena kalau x sama dengan 0, berarti kan penyebutnya 0. Sehingga f absennya tidak ada. Nah, berarti titik singularnya di x sama dengan 0. Atau kalau kita gambar grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya bukan lengkungan atau cekungan, tapi patah ya. Dia patah. Sehingga ini pasti titik singular. Jadi ada 3 titik kritis, 2 merupakan titik ujung yaitu min 1 dan 2, dan 1 titik singular di x sama dengan 0 dan tidak memiliki titik tadi namanya apa? Titik stasioner ya. Hanya ada titik. Jadi contoh ketiga di sini tidak memiliki titik stasioner, hanya ada titik ujung dan titik singular. Ada 2 titik ujung, ada 1 titik singular di x sama dengan 0. Jadi ada 3 titik kritis. Min 1, 2, dan 0. Min 1 dan 2 adalah titik-titik ujung, 0 adalah titik singularnya. Nah, untuk mencari titik maksimum dan minimum sesuai dengan pertanyaannya, tahap kedua, ketiga titik kritis dimasukkan ke dalam fungsi. Kemudian kita bandingkan. Nah, kita cek di sini f-1 sama dengan 1, f0 sama dengan 0, f2 sama dengan sekitar 1,59. Nah, dari sini kan bisa kita bandingkan, ketemu yang paling kecil 0, paling besar 1,59. Sehingga nilai maksimumnya adalah 1,59 dicapai di titik x sama dengan 2. Nilai minimumnya adalah 0 dicapai di titik x sama dengan 0. Nah, pada kasus ini ternyata titik minimum globalnya berupa titik singular ya. Sehingga yang perlu diperhatikan untuk mencari titik maksimum minimum, bisa jadi maksimum minimum ini dicapai di titik ujung, bisa jadi di titik stasioner, bisa jadi di titik singular.
Jadi semua titik kritis harus dicari dulu, baik titik ujung, titik singular maupun titik stasioner. Nah, masalah praktis, nah ini kan ada seperti yang di tugas kemarin ya, hampir mirip ya. Disuruh mencari berapa panjang X dan Y, berapa panjang, lebar, dan tinggi dari balok atau kotak, demikian sehingga memiliki volume yang maksimum. Nah, ini kan dengan menggunakan uji turunan pertama. Dia ada juga contoh kelima dan seterusnya ya. Nah, nanti silakan contoh-contoh aplikasi penggunaan turunan dipelajari ya, karena kemungkinan besar untuk soal-soal UAS nanti berupa soal cerita mengenai penggunaan turunan. Nah, di sini kan ada banyak-banyak soal ya, nanti silakan bisa dicoba-coba sendiri. Nah, ini kan berapa ukuran kandang yang memberikan luas maksimum. Nah, contoh-contoh seperti ini ya, penggunaan turunan. Nah, ini berapa volume maksimum yang mungkin dari kerucut yang dihasilkan jika kita mempunyai lembaran berupa lingkaran ya, kemudian mau dibuat kerucut. Nah, ini kan harus dipotong berapa sudut theta yang menyebabkan kerucut maksimum. Dan masih banyak lagi biaya operasi, biaya perusahaan, berapa laju yang paling ekonomis untuk mengoperasikan truk. Nah, ini kan berarti penggunaan turunan yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, dan laju. Berarti dipelajari di minggu-minggu kemarin sebelumnya. Hubungan antara turunan dengan kecepatan, percepatan, posisi atau jarak, perpindahan, dan seterusnya. Nah, ini contohnya hampir mirip. Contohnya hampir mirip, tapi soalnya agak berbeda. Nah, ini kalau kemotonan dan kecepungan ini sudah kita singgung yang pertama tadi, uji turunan kedua ya. Jadi kalau cepungnya ke atas begini, berarti turunan keduanya lebih besar dari 0. Ya, sehingga titik stasionernya merupakan titik minimum. Jadi F double absen lebih besar dari 0. Nah, kalau cepungnya ke bawah, ya, ini turunan keduanya pasti lebih besar dari 0. Turunan pertama lebih kecil dari 0 ya, negatif. Jadi kalau minimum, titik minimum, turunan keduanya lebih besar dari 0. Kalau maksimum atau cepung ke bawah, turunan keduanya lebih kecil dari 0. Ini nanti bisa dibaca-baca ya, uji turunan kedua. Nah, ini turunan cepung ke atas ya, titik minimum. Turunan kedua lebih besar dari 0. Ini cepung ke bawah, titik maksimum. Turunan kedua lebih kecil dari 0. Nah, ini titik kritis atau titik belok. Bukan titik kritis, ini titik belok atau inflection point. Turunan keduanya sama dengan 0. Jadi ini turunan kedua lebih besar dari 0. Turunan kedua lebih kecil dari 0. Ini turunan kedua sama dengan 0. Jadi titik stasioner itu bisa berupa titik minimum, bisa titik maksimum, bisa titik belok. Nah, ini titik. Kemudian ini ada titik balik. Titik belok itu yang titik stasioner. Kemudian ini yang titik singular tadi ya, karena dia patah, bukan lengkungannya juga patah. Dan ini maksimum minimum lokal yang tadi sudah ya. Maksimum global, minimum lokal, maksimum lokal, minimum lokal, maksimum lokal, minimum global, maksimum lokal.
Nah, ini contohnya sama seperti tadi ya. Ada dua titik stasioner, ada dua titik ujung. Oh, kalau di sini tidak ada titik ujungnya ya, karena pada interval setengah min hingga sampai hingga, sehingga titik ujungnya tidak diperhatikan. Di sini hanya berdasarkan titik stasioner, ada dua titik stasioner. Ini contoh yang tadi ya, sama fx sama dengan sin x pangkat 2/3. Ini ada titik singular di x sama dengan 0. Ini masih sama. Ini contohnya juga mirip-mirip ya, mencari panjang, lebar, dan tinggi untuk maksimumkan volume. Nah, contoh-contoh yang lain nanti akan bisa dibaca-baca ya. Nah, ini contoh-contoh cerita seperti ini nanti akan dipelajari ya. Siapa tahu ada soal yang mirip muncul di ujian akhir nanti. Nah, ini kan berkaitan dengan konsep percepatan laju ya. Jadi penggunaan turunan itu tidak hanya berkaitan dengan maksimum minimum, tetapi juga kecepatan dan kecepatan. Nah, ada banyak-banyak soal cerita ya. Berapa ukuran bak yang paling hemat atau paling minimum, dan seterusnya. Baik, itu dulu sampai hari ini. Minggu depan kita kemungkinan pertemuan terakhir ya. Nah, minggu depan kita akan membahas masih mengenai penggunaan turunan, mencari maksimum minimum. Nah, tetapi kita masuk ke penggunaan kata marginal ya, karena ini yang paling berkaitan dengan teknik industri. Ketika mengelola atau manajemen perusahaan itu kan harus diperhatikan profit dan biaya. Kan biasanya perusahaan tujuan utamanya yang memaksimumkan profit dan meminimumkan biaya. Nanti ada biaya marginal dan sebagainya. Nah, ini kita bahas minggu depan sebagai pertemuan terakhir. Tapi nanti silakan dipelajari ya contoh-contoh soal cerita. Jadi untuk minggu ujian akhir semester nanti full semua soalnya mengenai penggunaan turunan. Baik, itu saja untuk temuan kita hari ini ya, untuk sinkronus. Nanti Mas sinkronus silakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp, bisa di grup, bisa japri. Jika masih ada yang bingung atau ada pertanyaan atau sudah mencoba soal nomor berapa tetapi belum ketemu atau masih bingung, nah nanti bisa ditanyakan baik japri maupun di grup ya. Itu temuan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan tidak? Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada bisa kita cukupkan dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp jika masih ada pertanyaan. Jangan lupa pesan Siti UCW, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.